yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya yaitu tafsir Al-Quran surat pendek. Ya Bun, Kapita Selekta atau apa? Iya, tafsir surat pendek, Bun. Oh iya, ya tafsir surat pendek yang akan disampaikan oleh Bunda Dokter Fenty. Kepada Bunda Dokter Fenty disilahkan. Baik, terima kasih Bunda Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan kajian subuh. Setelah tadi tilawah bersama Bunda Nunung, seperti biasa di hari Jumat kita lanjutkan dengan tafsir surah pendek. Baik, saya akan share screen. Mohon maaf ya tidak sempat PowerPoint, itu hanya dengan Bun ya. Terlihat kah Bun? Udah ya. Terlihat, Bun. Ya. Ada Bun. Ya. Ada. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu. Hari ini tafsir surah pendek yang akan kita kaji adalah surah Al-Lahab. Baiklah, saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Baiklah, sudah saya bacakan Quran surah Al-Lahab. Mohon maaf ya bila ada kesalahan dalam pembacaannya. Selanjutnya kita kaji secara umum dulu ya surah Al-Lahab ini. Yang kita kenal ya, surah Al-Lahab itu nama lainnya adalah surah Al-Masad. Seperti itu para ulama ya menyebutnya. Kemudian ini Makkiyah, tentunya Makkiyah itu surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Nah, jadi di sini merupakan kondisinya itu awal-awal ya dakwah Rasulullah di Mekah. Justru ketika Rasulullah berdakwah di awal-awal itu di kota Mekah, ditentang bukan oleh yang lain ya, ditentang oleh pamannya sendiri. Pamannya sendiri ya, adik ayahnya yaitu Abu Lahab, sekaligus bibinya ya, istri Abu Lahab yaitu Ummu Jamil, yang dikenal dengan Ummu Jamil. Nah, kita lihat kondisinya bahwa Nabi adalah seorang yang dijuluki Al-Amin ya. Kita sudah sangat tahu bahwa salah satu gelar dari Nabi Muhammad SAW ada Al-Amin, orang yang jujur, orang yang terpercaya gitu ya. Bahkan orang-orang musyrik juga mengakui bahwa Muhammad itu Al-Amin. Nah, di antara pengakuan mereka terhadap sifat amanahnya Nabi, buktinya mereka sering menitipkan barang-barang berharga. Nah, jadi orang-orang musyrik tuh suka menitipkan barang-barang berharga kepada Nabi. Bahkan ketika jadi ketika mereka akan bepergian misalnya, maka seringkali menitipkan barang-barang berharga karena mereka tahu Nabi Muhammad itu adalah Al-Amin, Nabi Muhammad pasti amanah. Nah, walaupun setelah Muhammad mengaku menjadi nabi ya, dan orang-orang menentangnya, tetap saja karena dalam hati sanubarinya mereka mengakui bahwa
Muhammad itu adalah amanah. Nah, ini masih saja menitipkan barang. Sehingga ketika Nabi hijrah ya, Nabi hijrah ke Madinah, ada sebuah riwayat nih ketika fakharaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah keluar, maksudnya berhijrah ya, berhijrah ke Madinah. Wa aqama Ali bin Abi Thalib, sementara Ali bin Abi Thalib tetap tinggal dulu di Mekah gitu ya. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah ditemani Abu Bakar itu ya, wa aqama Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib tetap tinggal di Mekah ya radhiyallahu an, salayalin wa ayyamiha, tetap tinggal berapa malam, nah yaitu selama 3 hari 3 malam. Kenapa Ali sampai terakhir gitu ya tidak bareng sama Nabi? Karena hatta ada an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam al-wada'i'. Nah, kenapa? Jadi sampai Ali menyerahkan ya, menyerahkan. Jadi di sini ada kata-kata hatta ada, nah, sehingga Ali menunaikannya, mengembalikan an Rasulillah nih, barang-barang nih yang dititipkan oleh orang musyrik ya di Rasulullah, al-wada'i, itu harta-harta titipan itu ya, allati kanat indahu linnas, nah, jadi yang dititipkan oleh orang-orang sekitar, hatta idza faragha minha, nah sehingga setelah selesai, jadi sampai segitunya gitu ya, bakatku banyak titipan barang dari orang-orang sekitar itu di Mekah gitu ya. Ketika Nabi hijrah sampai-sampai Ali 3 hari 3 malam tinggal dulu di Mekah hanya untuk nih membagi-bagikan maksudnya mengembalikan barang-barang titipan yang dititipkan oleh orang-orang di Rasulullah. Hatta idza faragha, sehingga setelah selesai, minha darinya, lahiqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali pun menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menggambarkan betapa Rasulullah itu amanah gitu ya, orang-orang nyaman, orang-orang sangat percaya gitu ya, sekalipun mereka menentang bahwa Muhammad mengaku-ngaku nabi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi ini sebagai gambaran keamanahan Nabi ya, meskipun orang musyrik menentang, tetapi mereka tetap mengakui bahwa Nabi itu amanah. Nah, tetapi setelah Nabi mengumumkan bahwa ya seorang Nabi, mereka semuanya memusuhi Nabi dan mereka menyebutkan kadzab, Nabi itu pendusta, majnun, Nabi itu orang gila, syair, Nabi itu syair, kahin, Nabi itu dukun, sahir, Nabi itu terkena sihir. Jadi padahal sebelumnya begitu mereka menyebut Nabi itu al-amin ya, al-amin, orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Namun ketika tahu bahwa Nabi mengumumkan mengenai kenabiannya 180 derajat ya, menjadi kadzab, Nabi itu tukang bohong, Nabi itu majnun, gila, Nabi itu syair, tukang syair, Nabi itu kahin, dukun, sahir, Nabi itu tukang sihir. Nah, itu banyak sekali tuduhan-tuduhan yang gelar-gelar jelek untuk Nabi Muhammad. Tapi walaupun seperti itu ya, menyebut Nabi kadzab dan sebagainya, aneh, mereka tetap saja menyimpan barang-barang berharga itu kepada Nabi. Seandainya mereka jujur ya dengan tuduhannya bahwa Muhammad itu kadzab, dusta, pastinya mereka nggak mau menyimpan barang berharga pada Nabi. Nah, ini terus berlanjut kan sampai Nabi hijrah ke Madinah. Nah, baru ketika Ali ditugaskan untuk mengembalikan barang, nah sudah sampai di sana baru udah selesai. Nah, jadi bukti bahwa Nabi itu dikenal amanah. Di yang lain juga bahwa ada peristiwa saat itu ya, ketika Nabi berusia 35 tahun, ada perselisihan gitu. Ada perselisihan di antara para pembesar kafir Quraisy ketika mereka memugar Ka'bah ya. Jadi Ka'bah itu direnovasi. Nah, singkat cerita, semua kabilah Quraisy itu
ikut mengumpulkan batu-batu ya, pokoknya semuanya semangat membangun Ka'bah. Jadi masing-masing kabilah bertugas membangun Ka'bah pada posisi tertentu. Misalkan ini kabilah Adi sebelah sini, kabilah Quraisy sebelah sini. Nah, sehingga ketika seluruh bagian Ka'bah udah selesai dibangun, ternyata yang terakhir itu yang tersisa Hajar Aswad. Nah, sehingga kan pasti perebutnya. Ya, jadi timbullah perselisihan di antara mereka. Semua kabilah menginginkan supaya mereka yang mengangkat Hajar Aswad. Nah, jadi semuanya menginginkan, pokoknya saya nih yang nyimpen Hajar Aswad ke Ka'bah, yang ini saya. Nah, hingga akhirnya mereka berkumpul, pokoknya bersumpah, udah aja sana perang aja. Nah, sehingga ya mereka bersumpah dengan cara memasukkan tangan mereka ke darah yang diletakkan di sebuah kayak baskom gitu ya. Nah, segitunya gitu. Jadi tegang, pokoknya sampai 4 atau 5 hari dalam riwayatnya. Nah, sehingga mereka berkumpul, mereka bermusyawarah di Masjidil Haram. Nah, kemudian salah satu, ini kan udah hampir 5 hari ya, siapa nih yang berhak nyimpen Ka'bah, sampai mereka bersumpah gitu ya. Nah itu, nah sehingga ketika mereka bermusyawarah di Masjidil Haram, salah seorang dari mereka yaitu Abu Umayyah bin Al-Mughirah ya, orang yang paling senior saat itu, dia memberikan saran. Nah seperti ini, ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fih awwala man yadkhulu min babi hadzal masjid yaqdi bainakum fih. Ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy, ij'alu, jadikanlah atau angkatlah, bainakum fima takhtalifuna fi, angkatlah ya, orang yang memberi keputusan apa yang kalian perselisihkan itu, awalaman yadkhulu min bab, pokoknya yang harus memberi keputusan apa yang diperselisihkan itu orang yang pertama kali masuk dari masjid ini. Jadi awala man yadkhulu min babi hadzal masjid, pokoknya mas serahkeun we ka orang yang pertama kali masuk dari pintu masjid ini, yaitu dari Masjidil Haram. Nah kata Mughirah menyebutkan seperti itu, yaqdi bainakum fih, dia yang akan memutuskan perkara kalian jadinya. Nah akhirnya mereka setuju. Nah ternyata yang paling pertama kali masuk dari pintu tersebut adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka serentak menyebutkan hadza al-amin, inilah al-amin, orang yang amanah, orang yang terpercaya, kami ridho, inilah Muhammad. Nah seperti itu ya. Nah jadi ini secara lengkapnya seperti ini tentang pembangunan Ka'bah tadi. Nah jadi di hadisnya itu faqala, maka faqala batanun min Quraisyin, sebagian suku dari Quraisy berkata, nahnu nadauhu, kami yang akan meletakkan Hajar Aswad. Waqala akharun, dan yang lainnya pun berkata, ini yang cerita lengkapnya di hadisnya ya, nahnu nadauhu, kami yang akan menyimpannya. Faqalu, maka mereka berpendapat, ij'alu bainakum hakaman, coba buat hakamnya gitu ya, yaitu yang akan jadikan di antara kalian seorang hakim ya, yang memberi keputusan. Qalu, mereka menjawab, awwala rajulin yatlu'u minal fajr, yaitu siapa yang berhaknya itu orang yang pertama kali muncul dari jalan ini. Nah faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang Nabi, faqalu, kemudian mereka dengan gembira ya mengatakan, atakumul amin, sudah datang kepada kalian orang yang terpercaya. Faqalu lahu fawada'ahu fi thawbin, maka Nabi meletakkan ya dalam sebuah saub, dalam sebuah kain atau baju ya. Summa da'a butunahum, kemudian Nabi memanggil. Jadi Nabi cerdas ya. Jadi Hajar Aswadnya disimpan di saub tadi ya, disimpan di kain tadi. Summa da'a butunahum, kemudian Nabi memanggil para pemuka nih ya, pemuka kabilah. Fa'akhadhu binawahihi ma'ahu, maka mereka masing-masing memegang kain itu ya, sesuai dengan yang sebelah ini, sebelah sini, sebelah sini.
fawada'ahu huwa sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi yang mengangkat Hajarul Aswad itu diletakkan di Ka'bah. Jadi Nabi sangat cerdas ya. Setiap kabilah memegang kain, semuanya kebagian. Nah, baru ketika nyimpan oleh Nabi. Nah, inilah salah satu pengakuan orang musyrik bahwa Nabi itu amanah gitu, bahwa Nabi itu jujur. Cuma karena kesombongannya, karena keangkuhannya, mereka terhalang untuk membenarkan kenabian Nabi Muhammad. Nah, ini diantaranya yang akan diceritakan pada kesempatan sekarang mengenai asbabun nuzul dari surah Al-Lahab. Kita harus mengetahui dulu asbabun nuzul surah Al-Lahab itu, bahwa suatu ketika Nabi mengumpulkan orang-orang musyrik dan memanggil ya seluruh kabilah, seakan-akan akan terjadi bahaya gitu ya. Nah, ini hadisnya sangat panjang ya. Saya pilih yang itunya akan udah mau habis nih. Jadi lama nazalat, ketika turun surah wa anzir ashiratakal aqrabin, sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Sofa. Nabi naik ke atas bukit Sofa, faja'ala yunadi, kemudian ketika di bukit Sofa Nabi memanggil, ya bani Fihri, wahai bani Fihr, ya bani Adi, wahai bani Adi, libotoni Quraisy, kepada tokoh-tokoh Quraisy gitu ya. Dalam riwayat yang lain, ya Sobahah, wahai Sobahah, hatta ijtama'u faja'ala rajul idza lam yastati ayakhruja arsala rasulan liyamdura ma huwa faja'a Abu Lahab wa Quraisy. Wa fi riwayatin qalu malaka, ada apa Nabi? Faqala, maka Nabi berkata, ara'aitakum lau akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi. Nah, pokoknya lau akhbartukum, kalaulah aku mengabarkan kepada kalian, anna khailan, bahwasanya ada pasukan berkuda ya dari bilwadi, dari lembah bukit ini, turidu an tughira alaikum, akan menyerang kalian, akuntum musaddiqi, apakah kalian akan membenarkanku? Qalu, mereka menjawab, na'am, benar, pasti. Ma jarrabna alaika illa sidqan, jadi pasti engkau mah selalu benar gitu ya. Dalam riwayat yang lain, ma jarrabna alaika kaziban, kami tidak pernah mendapatimu berdusta. Qala, nah Nabi baru mau ngasih dakwahnya, fa inni nadhir, aku adalah orang yang memberi peringatan untuk kalian, baina yadaya azabin syadid gitu ya. Aku memberikan peringatan pada kalian, akan disediakan azab yang pedih ya bagi yang tidak mengindahkannya. Faqala Abu Lahab, maka Abu Lahab berkata, tabban laka sairul yaum, celakalah engkau Muhammad, alihadza jama'tana, hanya untuk ini saja kamu mengumpulkan kami. Nah, fanazalat tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, ini adalah salah satu asbabun nuzul kenapa turun surah Al-Lahab. Baik, secara singkat saja kita galinya. Tabbat syada abi lahabi wa tab, atau mungkin karena udah jam 6 ya, yang barusan baru pendahuluan dulu, kemudian mungkin kayaknya minggu depannya ya kita akan membahas lagi mengenai isi dari surah Al-Lahab. Karena kalau tafsir itu disingkat-singkat juga, harus dipahami dulu ya kondisinya gimana, tidak bisa langsung misalkan kita membahas pada ayatnya, tetapi dari mulai kondisinya, asbabun nuzulnya, latar belakang dan lain sebagainya. Nah, mungkin karena sudah jam 6, kita sudahi dulu, kasihan yang mau pada berangkat. Hanya itu dulu sebagai pengantar dari Quran surah Al-Lahab. Kita lanjutkan pada minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirun katsiron untuk Bunda Dr. Fenty yang telah memaparkan tafsir Quran surat Al-Lahab. Semoga kita semua diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak, Ibu, dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk kajian kita kali ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup kajian kita ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa penutup majelis, dan
hamdalah bersama. Kakak sama-sama. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fi. Mudah-mudahan kita semua besok disehatkan lagi, dimampukan lagi untuk memakmirkan majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Ya alamin. Rabbal alamin. Maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi